Oke, selamat sore. Ini adalah penyampaian materi bab 1 Lab Elektronika Analog untuk mahasiswa Teknik Listrik dan SKL Polinema kelas 1 semester 1. Nah, kita mulai. Pada bab 1 ini seperti yang sudah Anda miliki, kemarin sudah saya berikan untuk bab satunya materinya ini sumber AC dan DC. Sekarang saya memberi penjelasan untuk bab 1 ini sumber AC dan DC. Nah, jadi yang ingin kita capai untuk ini, yang kita pelajari di sini adalah bagaimana sih sumber AC dan sumber DC itu secara keseluruhan nanti. Terus yang kita bahas di sini nanti sumber AC dan DC, hukum Ohm, hukum Kirchhoff, rangkaian seri paralel. Ini nanti banyak dibuat di rangkaian listrik ya. Jadi saya di sini mengisi yang mungkin belum disampaikan di rangkaian listrik atau mungkin yang sudah dianggap bisa oleh pengajar rangkaian listrik. Nah, kita mulai sekarang. Jadi sumber AC atau sumber DC itu tergantung dari pembangkit tenaga listriknya. Ya, jadi kalau secara umum kita lihat pembangkit tenaga listrik itu ada dua proses. Ya, jadi ditinjau dari prosesnya, yaitu proses statis dan dinamis. Apa itu statis? Statis artinya diam, yaitu proses pembangkitan listrik ya. Secara statis itu jadi tidak ada gerakan mekanik ya, contohnya aki itu enggak ada gerakannya, sudah bisa kita pakai sebagai sumber DC. Baterai juga seperti itu, sel surya juga kena sinar matahari langsung menghasilkan tegangan DC tanpa ada gerakan. Itulah yang dimaksud dengan proses statis. Nah, yang kedua adalah proses dinamis. Proses dinamis ini adalah tenaga listrik yang dibangkitkan diperoleh dari adanya gerakan mekanis atau putaran pada suatu generator. Nah, generator inilah yang kita sebut pembangkit tenaga listrik terbesar di Indonesia yang dikelola oleh PLN itu ini ya. Pembangkitnya namanya generator. Nah, nanti ada PLTA itu jadi pembangkit listrik tenaga air. Jadi yang menggerakkan itu adalah apa yang digunakan. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, dari dua proses tadi yang dihasilkan adalah arus arah atau direct current atau DC ya. Yang kedua adalah arus bolak-balik atau alternating current atau AC atau arus bolak-balik. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Jadi sumbernya tadi ada yang statis, ada yang dinamis ya. Terus yang dihasilkan tegangannya bisa tegangan DC, bisa tegangan AC. Nah, sekarang kita bahas yang tegangan AC dulu ya. Sumber AC. Nah, jadi kalau sumber AC harus bolak-balik itu, kalau orang listrik ditanya bagaimana gambar gelombang sumber AC, orang jawabnya langsung sinus seperti ini yang saya gambar ini. Nah, ini saya ambilkan gambar pada saat di osiloskop ya. Jadi nanti alat untuk mengetahui bentuk-bentuk gelombang itu namanya osiloskop. Ini layarnya saya ambil ya. Nah, nanti sumber AC ini karena yang terbesar itu adalah dibangkitkan oleh suatu generator yang berupa mesin listrik ya. Jadi mesin listrik itu adalah begini, ada kumparan yang diputar dalam suatu medan magnet. Nah, itulah yang disebut generator kita. Nah, penggeraknya yang untuk memutar generator tadi bisa PLTA menggunakan tenaga air, PLTU tenaga uap, PLTG tenaga gas dan lain-lainnya. Panas bumi juga ada nanti. Terus tenaga bayu, tenaga angin juga ada. Nah, itu adalah
hasilnya mesti sinus. Karena apa? Karena berupa kumparan yang diputar dalam medan magnet. Itu keterangannya. Kalau kita lihat ya, keterangannya itu nanti kenapa kok orang listrik nyebut tegangan AC itu mesti sinus, karena pembangkit terbesar kita adalah, nah seperti ini. Pembangkit kita adalah suatu kumparan ya, yang diputar dalam suatu medan magnet seperti ini ya. Jadi nanti kalau saya putar mulai dari 0 derajat, satu putaran begitu, itu 0, 90, 180, 27 sampai satu putaran berarti 360 derajat. Jadi kalau mutarnya dari sini ke sini, kalau saya andaikan dari sini ke sini tadi itu sampai sini 360 ya. Nah, kumparan kalau saya putar dalam medan magnet, maka pada kumparan akan timbul apa? GGL induksi. Nah, besarnya GGL induksi tergantung banyaknya garis gaya magnet yang dipotong oleh kumparan tersebut. Nah, maka nanti hasilnya mesti sinus seperti ini. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Sekarang kita balik ke atas dulu ya, yang tadi ya. Jadi kenapa kok bentuknya sinus? Karena pembangkitnya merupakan mesin listrik yang berupa apa? Kumparan yang diputar dalam satu medan magnet. Nanti Anda dapat itu lebih mendalam ya pada saat mesin listrik ya. Sekarang saya membahas tegangan AC yang seperti ini bagaimana pengertiannya. Jadi contohnya adalah seperti ini ya, arus bolak-balik atau tegangan AC. Nah, biasanya orang untuk Indonesia tegangan untuk rumah itu kalau satu fasanya adalah 220 volt strip 50 Hz. Jadi nanti kalau mungkin saya jelaskan dengan ini ya, dengan gambar di sini ya, mungkin saya gambar lagi yang tadi itu ya. Jadi kalau kita buat begini ya, ini begini ya, ini adalah sinus ya, jadi 0 derajat, 180 derajat, 360 itu di sini. Nah, inilah satu gelombang tadi. Nah, yang paling atas ini nanti disebut VM. Jadi ini kalau ya ini adalah VM atau Vmax. Yang bawah nanti di sini adalah ya, ini adalah main VM. Nah, inilah yang dimaksud dengan sinus itu punya V maksimum ya, V max atau V puncak gitu ya, seperti ini. Sinus ini. Nah, nanti kalau saya punya suatu tegangan listrik misalkan ya, V sama dengan 220 volt strip 50 Hz. Itu gambarnya bagaimana? Nah, maka kita harus tahu dulu. Jadi nanti yang disebut dengan V220 volt ini nanti disebut VRMS atau V efektif ya. Jadi ini jadi nanti kalau saya punya tegangan AC seperti ini ya, jadi kalau AC itu nanti kawatnya ada dua ya untuk satu fasa, yang satu disebut N, yang satunya disebut fasa ya. Jadi nanti gini ya istilahnya, satunya N, satunya fasa gitu ya. Maka yang N ini adalah gambarnya yang ini, yang 0 ini. Nah, ini adalah N, sedangkan yang inilah yang disebut dengan fasa itu. Nah, jadi nanti kalau kita lihat di sini ya, tegangan AC itu berarti apa? Setengah gelombang, jadi dari 0 sampai 180 ini fasanya lebih positif dari nolnya atau netralnya. Setengah gelombang berikutnya fasanya ini lebih negatif dari N-nya. Ini N-nya ya. Makanya kita sebut arusnya bolak-balik. Berarti nanti kalau ini saya beri beban begitu ya, ini saya beri beban R begitu misalkan. Nah, ini saya beri beban R ke sini. Maka setengah gelombang pertama tadi fasanya lebih positif, maka arusnya ke sana. Terus setengah gelombang berikutnya fasanya lebih negatif, arusnya balik dari sini ke sana. Makanya disebut arusnya arus bolak-balik. Ini R-nya. Nah, ini V
220-nya tadi di sini VAC-nya ya. Nah, ini VAC-nya. Nah, seperti itulah yang dimaksud bahwa tegangan AC itu apa? Oh, setengah gelombang harusnya dari fasa ke netral, setengah gelombang dari netral ke fasa, jadi bolak-balik. Itulah yang dimaksud dengan tegangan AC. Nah, sekarang kalau tegangan AC saya misalkan 220 volt 50 Hz, ya itu ya. Yang dimaksud V220 volt itu adalah V RMS atau V efektif. V efektif itu bagaimana? Nah, V efektif itu ngeceknya begini. Jadi kalau ini tadi VAC ini ya, saya ukur dengan apa? Ya, dengan voltmeter begitu ya. Jadi kalau saya ukur dengan voltmeter begini, maka di sini akan menunjukkan berapa? V-nya sebesar 220 volt. Oh, berarti nanti tegangan yang ditunjukkan oleh alat ukur atau voltmeter disebut apa? Harga apa? Harga RMS atau harga efektifnya. Ya, jadi harga RMS atau harga efektifnya yang terukur pada alat ukur. Nah, sekarang saya mau jelaskan apa hubungannya di sini VM. Nah, kalau saya mau gambar tegangan 220, maka bagaimana gambarnya? Nah, jadi nanti ada hubungannya gini. Rumusnya adalah VM sama dengan V efektif atau V RMS dikalikan akar 2. Jadi hubungannya itu ini. Nah, sehingga nanti kalau saya gambar tegangan 220 ini, saya gambar di sini gitu ya. Maka saya langsung tahu bahwa VM saya di sini itu adalah V efektif kalikan akar 2. Oh, berarti VM itu mesti besarnya sama dengan 220 akar 2. Min VM-nya berarti min 220 akar 2. Gitu ya. Jadi VM itu V efektif dikalikan akar 2. Nah, sehingga nanti kalau saya mau menggambar tegangan 220 volt, maka VM-nya langsung saya tulis 220 akar 2. Min VM-nya min 220 akar 2. Nah, V efektif itu di mana? V efektif itu kira-kira begini ya. Jadi kalau apa itu? Ini luasan yang ini ya, luasan yang ini ya, yang saya hasil ini, kalau saya ratakan itu kan kira-kira sekian. Nah, yang hasil rata inilah disebut dengan V efektif. Yang bawah juga gitu, jadi nanti kalau luasan ini saya ratakan itu kira-kira sekian gitu ya, kira-kira sekian. Nah, kalau saya ratakan, nah, ini juga namanya V efektif, karena negatif ya kita beri nama min V. Nah, jadi V efektif itu apa? Ya sebetulnya harga rata-rata sebelah positif sendiri, harga rata-rata itu sebelah negatif sendiri. Makanya nggak disebut V rata-rata. Kalau V rata-rata nanti separuh positif ya, separuh yang di sini positif, separuh di sini negatif, maka jadi apa? Nol rata-ratanya. Makanya tidak disebut V rata-rata, tapi disebut V efektif atau read mean square. Read mean square artinya rata-rata per bagian. Jadi bagian positif sendiri, bagian negatif sendiri. Nanti ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan tegangan AC. Jelas sampai sini ya. Jadi tegangan AC itu punya VM, punya V efektif atau RMS. Nah, kalau saya nyebut tegangannya 220 volt, berarti saya nyebutkan V RMS atau V efektifnya yang 220 volt. Kalau mau menggambar 220 volt ya gampang, VM-nya mesti 220 akar 2, karena rumusnya kan ini ya. Jelas sampai situ? Nah, sekarang frekuensi. Frekuensi itu apa? Nah, frekuensi itu begini. Dalam 1 detik, kalau frekuensi 50 Hz artinya dalam 1 detik terdapat 50 gelombang ya. Jadi kalau saya sebut ini 1 gelombang begitu. Jadi 50 gelombang begini dalam 1 detik. Maka nah kalau 1 gelombang berapa detik? Ya kalau 1 detik 50, kalau 1 gelombang mestinya ini nanti disebut perioda ya. Simbolnya T besar sama dengan 1/f. Satuannya sekund ya. Berarti apa? Kalau frekuensinya 50 berarti waktu yang dibutuhkan untuk membuat 1 gelombang
adalah 1/50 sekan. Ya, jelas ya, itu untuk menyatakan frekuensi, besarnya ini untuk menyatakan besar tegangannya ini. Udah, berarti kalau sudah bisa menggambar ini, saya beri contoh kalau saya mau menggambar tegangan AC, misalkan saya punya tegangan AC 12 volt. Oh ya, mudah saya gambarnya, sinus seperti ini ya, sinus seperti ini, mau membuat AC 12 volt ya. Ya VM-nya saya tulis 12/2 di sini. Ini min 12/2 min VM-nya, sehingga kita tahu oh berarti di sana AC 12 volt. Nah, seperti ini ya, 220 volt ya 220/2. 220 dikalikan akar 2 itu kan sekitar 311 ya. Jangan nulis VM-nya 311 ya. Tulis saja 220/2 supaya kita tahu oh, berarti V efektifnya RMS-nya adalah 220. Kalau saya nulis 12/2 oh berarti 12 volt V efektif V RMS-nya. Udah jelas sampai situ? Nah, sekarang penerapannya. Jadi kalau saya punya seperti ini tadi ya, jadi kalau ini tadi rangkaian ini ya, jadi kalau rangkaian ini itu kan berarti V sama dengan V 220 volt ya, R-nya misalkan saya beri 100 ohm, nah gitu ya, maka I-nya yang dipakai ngitung nanti V RMS atau efektif ya dibagi R. Nah ini ya, oh berarti yang dipakai menghitung untuk satu rangkaian yang sumbernya AC, yang dipakai ngitung adalah harga efektifnya atau harga RMS-nya. Jadi kalau ngitung I ya, oh tadi RMS-nya berapa? 220 volt ya, saya tulis 220 bagi 100, ketemunya 2,2 ampere. Nah, seperti itu. Nah, I hasil perhitungan ini juga disebut I efektif atau I RMS. Jadi nanti ingat, dalam satu rangkaian apabila sumbernya tegangan AC, yang dipakai menghitung adalah harga RMS atau harga efektifnya. Jelas ya di sini ya. Inilah yang dimaksud dengan sumber AC ya. Jadi sekarang kita coba kita balik ke sini ya, ke diktatnya yang ini. Nah, jadi nanti di sini keterangan cuma gini aja. Kalau saya gambar sinus begini, saya harus tahu berapa VM-nya. Ya. Nah, VM itu apa hubungannya dengan V efektif? Atau V efektif sama dengan VM dibagi akar 2, atau seperti yang saya jelaskan tadi, kalau VM ya sama dengan V efektif kali akar 2. Jadi nanti kalau mau menyatakan ya tegangan AC 110 volt, saya langsung nulis di sini VM-nya 110 akar 2, di sini min 110 akar 2. Oh, berarti kalau nulisnya 100 akar 2, di sini 100 akar 2, di sini min 100 akar 2, oh berarti tegangan efektifnya adalah 100. Jangan 100 dikalikan akar 2 dulu ditulis di sini, nanti orang malah bingung. Jadi supaya kita langsung tahu harga efektifnya berapa, nanti kalau nulis VM-nya ya harga efektifnya berapa dikalikan akar 2, dikasih akar 2 gitu ya, itu nulis untuk menyatakan besar tegangannya. Kalau frekuensi nanti ya sama dengan ini tadi, frekuensi 50 Hz artinya apa? 1 detik terdapat 50 gelombang seperti ini, 50 makanya. Nah, kalau ini kan 2 gelombang ya, nah, nanti ada 50 gelombang dalam 1 detik. Nah, kalau 1 gelombang ya mestinya 1/50 detik kan, maka rumusnya periode waktu yang dibutuhkan untuk membuat 1 gelombang sama dengan 1/f tadi ya, sudah seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, nanti kalau tegangannya seperti ini, lah harusnya bentuknya gimana? Ya kalau bebannya R ya nanti harusnya juga bentuknya seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan, kalau yang saya pakai ngitung adalah V efektif, hasilnya adalah I efektif. Nah, yang dipakai ngitung adalah harga efektifnya atau harga RMS-nya, ingat tuh ya. Jadi kalau ada V 220 volt saya beri R 100 ohm seperti tadi,
maka ngitung I-nya adalah ya V efektif. Nah, V efektif itu nyarinya bagaimana? Enaknya adalah kalau saya gunakan alat ukur voltmeter untuk mengukur tegangan, yang terbaca atau yang tertera pada alat ukur itulah yang dimaksud dengan V efektif atau V RMS. Jadi enaknya kita adalah apa? Alat ukur yang dinyatakan alat ukur sudah merupakan harga RMS atau harga efektifnya. Jelas ya, untuk nanti kalau untuk mengukur arus ampere meter juga begitu. Yang tertera pada alat ukur ampere meter tadi adalah harga RMS atau harga efektifnya. Nah, dalam perhitungan rangkaian-rangkaian nanti yang dipakai ngitung untuk tegangan ya tegangan efektifnya atau tegangan RMS-nya, untuk ngitung arusnya ya arus efektif atau arus RMS-nya. Dah, jelas ya sampai di sini. Inilah yang dimaksud dengan tegangan AC. Kenapa kok tegangan AC bentuknya sinus? Karena pembangkit kita berupa generator yang terbuat dari mesin listrik, di mana ada kumparan yang diputar dalam medan magnet, hasilnya mesti sinus. Makanya orang listrik kalau ditanya bagaimana bentuk sumber AC kita atau tegangan AC kita yang dari PLN, baik itu berasal dari PLTA, PLTU, PLTG, semuanya berbentuk sinus. Karena apa? Generator yang dipakai semuanya merupakan apa? Kumparan yang diputar dalam medan magnet. Nah, itu skalanya sangat besar ya, untuk di Indonesia sebagai sumber tenaga listrik utama kita atau PLN kita ya. Sudah jelas sampai di sini ya sumber AC. Sekarang kita lanjutkan sumber tegangan DC atau direct current atau arus searah ya. Jadi nah, kalau arus searah itu adalah bentuk gelombangnya seperti ini. Jadi kalau saya gambarkan ya, jadi kalau saya gambarkan mungkin di sini ya, ini sekarang ini AC ya, sekarang saya gambarkan yang DC mungkin di sini ya. Itu sumber DC itu nanti misalkan begini, ini ada suatu aki ya, saya gambarkan suatu aki begitu ya, ini aki ya, aki. Nanti di aki itu ada dua pol begini, yang satu namanya positif, satunya negatif. Nah, inilah nanti yang disebut dengan kutub positif. Ya, kutub yang ini namanya positif, yang satunya ini nanti disebut kutub negatif. Nah, makanya orang nanti kalau sumber DC itu mesti gini ya, dua kawat juga gitu ya. Yang satunya negatif, satunya positif. Nanti kalau kita negatif ini kan kalau kita menggambar begini kan salah satu sebagai referensi, inilah sebagai nolnya itu. Jadi nanti kalau gambar, nah ini ya, misalkan aki itu aki 12 volt misalkan gitu ya, maka ini nolnya, yang nol ini ya, itu ini nolnya tadi, n-nya nolnya itu ini. Nah, positifnya yang ini, itu gambarnya yang ini. Jadi kalau 12 volt ya besarnya berapa? Ini kan V ya, menyatakan V. Ya, 12 volt ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan kutub positif yang gambarnya yang lurus ini. Inilah yang dimaksud dengan kutub positifnya. Nah, dia selalu 12 volt terhadap nolnya. Makanya disebut DC yang seperti ini disebut DC yang murni atau DC yang rata. Jadi nanti kalau orang sebagian besar ditanya DC yang bagaimana gambar gelombangnya lurus seperti ini. Nah, inilah disebut dengan apa? Disebut dengan sebentar. Disebut dengan DC murni. Nah, DC murni ini berasal dari apa? Ya, bisa dari aki ya. Bisa dari aki, bisa dari baterai ya, terus dari solar cell bisa. Nah, nanti ada sumber DC yang berasal dari AC ya. Jadi nanti ini juga nanti saya jelaskan, tapi sekarang secara global aja dulu. Jadi nanti kalau ada tegangan AC ya,
Misalkan gini, tegangan AC misalkan 220 volt, maka saya pakai ya ini AC 220 volt ya, bisa gambarnya gini, saya pakai trafo, saya turunkan jadi 12 volt. Ini masih AC ya, masih AC, baru nanti ini saya searahkan ya. Jadi rangkaian penyearah itu nanti ya, ini saya beri simbol begini dulu. Nah, ini hasilnya. Nah, gini. Nah, rangkaian penyearah ini nanti ada macam-macam. Nanti, nah, ini kan AC ya, ini AC. Ya. Di sini AC-nya 12 volt masuk ke rangkaian penyearah. Outputnya bagaimana? Outputnya nanti begini. 12 itu, kalau AC 12 itu kan begini ya gambarnya ya. Seret gini, di sininya berapa? Ininya 12 akar 2 ya, mesti ya, 12 akar 2 yang ini ya. Ini gambarnya itu ini 12 akar 2, yang bawahnya min 12 akar 2 begitu. Nah, nanti hasilnya kalau penyearah saya itu penyearah ini penyearah ya, penyearah. Ini nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Penyearah itu bisa hasilnya begini, setengah gelombang diteruskan ya. Setengah gelombang diteruskan, setengah gelombang dihambat, setengah gelombang diteruskan. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, ini namanya nanti penyearah setengah gelombang. Ini nanti sama dengan AC-nya tadi, di sini adalah 12 akar 2. Ya, ini nanti disebut DC setengah gelombang. Nah, itu ya. Nanti kalau penyearah saya ini penyearah setengah gelombang ya. Setengah gelombang hasilnya itu ini. Kalau penyearah saya gelombang penuh, nanti hasilnya dari 12 volt AC tadi jadi gini. Yang ini diteruskan, yang bawah itu dibalik, itu jadinya begini. Nah, ini juga sama pesannya, 12 akar 2. Nah, ini nanti hasilnya DC, disebut DC gelombang penuh. Nah, gitu ya. Nanti ini penyearah gelombang penuh, kalau sudah saya beri filter ditambah plus filter gitu ya, filter kapasitor ya, jadi nanti nggak apa-apa, ini apa kapasitor ya, itu nanti jadinya begini ya, tetap begini ya, ini tetap 12 akar 2. Jadi dia belum lurus begini, tapi dia masih begini bentuknya. Nah, jadi saya di sini pengen menunjukkan bahwa apa? Bahwa sumber tegangan DC itu kalau berasal dari aki, itu nanti hasilnya ya, hasilnya disebut apa? DC yang murni. Nanti ada DC-DC yang berasal dari apa? Dari AC yang diarahkan, bisa DC setengah gelombang, bisa DC gelombang penuh, bisa DC dengan ada tegangan ripple istilahnya, nanti kita bahas lebih lanjut ini, tapi sekarang saya jelaskan dulu. Sehingga DC itu, jadi kalau orang nyebut DC itu tidak mesti DC murni, jadi nanti ada DC murni, DC setengah gelombang, DC gelombang penuh, DC dengan tegangan ripple, terus yang berikutnya adalah DC murni seperti ini ya. Nah, sekarang kalau DC murni seperti ini 12 volt ini ya, DC yang murni 12 volt ini kalau saya ukur ya, saya ukur dengan voltmeter ya. Jadi kalau seperti ini tadi ya, ini tadi kan DC-nya ini ya, ini kalau saya kasih voltmeter gitu ya, ya gini kan, ini voltmeter ya, voltmeter. Nah, maka kalau yang saya ukur itu yang DC murni ini ya, yang saya ukur ini ya, yang DC murni, maka apa? Voltmeter akan menunjukkan V-nya sebesar 12 volt. Nah, 12 volt merupakan apa? Nanti disebut DC rata-rata. Berarti ya, jadi harga yang ditunjukkan oleh voltmeter DC itu merupakan harga rata-ratanya, DC rata-ratanya. Jelas, jadi kalau lurus ya, kalau lurus seperti ini
ya 12 volt ya, dia rata-ratanya 12 volt. Nah sekarang kita coba, kalau yang DC setengah gelombang ini kan dia tidak lurus ya, ada positifnya, ada nolnya, ada positifnya lagi. Nah, ini kalau saya ukur dengan voltmeter bagaimana? Kalau saya ukur dengan ini, saya ukur dengan voltmeter, V-nya jadi berapa? Apakah ini kan 12/2 ya? Apakah 12 volt? Apakah 6 volt? Oh ternyata nanti ketemunya 5,4 volt. Loh, kok bisa ya seperti ini? Asalnya kan dari 12 volt AC Pak. Jadi setengah gelombang cuma 5,4 volt. Nah ini juga hasil apa? Disebut DC rata-ratanya. Oh berarti hasil pengukuran alat ukur DC itu nanti untuk tekanan yang dinyatakan alat ukurnya disebut harga rata-ratanya. Ngerti ya? Nah kalau yang bentuknya gelombang penuh bagaimana kalau saya ukur? Ini kalau diukur nanti V-nya ketemunya berapa? 10,8 volt. Ini juga apa? DC rata-ratanya. Jadi kalau melalui alat ukur ini disebut DC rata-rata. Nah kalau ini itu V-nya ya. Jadi kalau kita coba ini, nah, kita coba seperti tadi. Kalau yang ini ya kira-kira V-nya berapa ya? Sekitar 17 volt kalau nggak salah ya, sekitar itu. Ini juga apa? DC rata-ratanya. Jadi kalau DC rata-rata itu pengertiannya apa? Ya sama dengan AC tadi. Jadi kalau luasan ini saya ratakan, nah jadinya sekian. Ini juga gitu. Ini saya ratakan semua jadi ini. Nah, DC yang rata-rata ini loh yang disebut VDC itu. VDC rata-rata itu. Jadi luasan yang bentuknya seperti gunung ini kalau saya ratakan ini. Nah, itu kalau nggak salah rumusnya nanti ya saya jelaskan untuk rumusnya nanti pada saat menjelaskan ini saja ya. Setengah gelombang atau gelombang penuh ya. Sekarang saya jelaskan cara globalnya dulu, bahwa berarti nanti kalau suatu sumber tegangan DC itu ada namanya harganya, tegangannya adalah disebut DC rata-rata. Kalau untuk AC tadi tegangan DC besarnya dinyatakan dengan V RMS atau V efektif. Kalau untuk tegangan DC disebut VDC rata-rata. Nah, jadi misalkan saya punya tegangan DC ya. Tegangan DC itu simbolnya begini ya. Misalkan saya punya VDC 12 volt. Ini plus, ini minnya ya. Saya beri R. Nah, kita lihat kalau saya nulis 12 volt di sini berarti apa? Sudah VDC rata-rata. Jadi kalau saya punya R sama dengan 10 ohm, berapa I-nya? Jadi ingat kalau DC itu, ingat ya, arus itu mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Jadi I-nya arahnya mesti ke sana. Itu loh I-nya itu. Nggak ada baliknya, jadi searah. Nah, I-nya berapa besarnya? Nah, nanti ngitungnya adalah VDC rata-ratanya, baru saya bagi R-nya. Nanti kalau tegangan DC di sini itu merupakan DC gelombang penuh ini, maka nanti yang saya pakai ngitung harganya ya, kalau untuk yang kedua ini ya, yang saya pakai ngitung di sini adalah yang ini yang dimasukkan. Kalau saya pakai DC yang murni ya ini. Kalau saya pakai DC setengah gelombang, yang saya pakai ngitung adalah yang ini. Jadi nanti untuk perhitungan rangkaian yang sumbernya DC, yang dipakai ngitung adalah harga rata-ratanya. Jadi mungkin dari sini sudah jelas ya. Jadi nanti hukum Ohm dan lain sebagainya berlaku semua untuk rangkaian AC maupun DC. Cuma kalau saya pakai untuk ngitung rangkaian AC, yang saya pakai ngitung adalah harga apa? RMS atau harga efektifnya seperti tadi ini ya. Harga RMS atau harga efektifnya ya. Jadi seperti ini ya, harga RMS atau harga efektifnya. Sedangkan kalau untuk DC yang dipakai ngitung adalah apa? DC
rata-ratanya. Jadi mungkin penjelasan saya ini memberi inputan kepada Anda mengenai sumber tegangan AC maupun DC yang mungkin oleh dosen-dosen listrik Anda semua sudah dianggap mengerti. Nah, di sini saya mengisi. Mungkin ada yang waktu SMA atau SMK-nya pelajaran ini kurang detail. Nah, sekarang saya jelaskan secara detail supaya Anda tidak salah lagi apa itu sumber AC, apa itu sumber DC. Jelas ya sampai sini ya. Jadi mungkin sampai sini kita sudah, kalau kita kembali ke sini ya, ke detailnya sumber DC itu ini, kalau DC yang murni itu nanti berasal dari aki ya, baterai ya, elemen volta, solar cell ya, itu seperti itu. Nah, nanti kalau sumber DC itu berasal dari AC yang disearahkan, nah contohnya ini ya, ini ada dinamo DC atau generator DC itu. Tadi katanya dinamo atau generator itu adalah membangkit sinus ya, AC. Nah, ini kok ada Pak generator DC? Nah, generator DC itu adalah generator AC hasilnya. Terus disearahkan. Nah, menyearahkan tegangan AC menjadi DC tadi. Kalau untuk generator DC itu menyearahkannya dengan komutator ya. Komutator itu poros yang dibelah itu ya. Jadi nanti ya itu biar yang jelaskan mesin listrik nanti yang itu. Tapi saya hanya menjelaskan dia berasal dari AC ya, generator itu AC yang disearahkan. Menyearahkannya bisa dengan komutator, bisa juga dengan dioda. Nanti hasilnya apa Pak ini? DC. Ya, kalau dia belum diberi filter ya bentuknya DC gelombang penuh. Berarti ya, ini pasti bentuknya DC gelombang penuh, tidak DC yang murni seperti ini. Terus yang berikutnya ada yang namanya adaptor. Adaptor itu apa? Merubah AC ke DC dengan rangkaian penyarah seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi nanti ada yang setengah gelombang, gelombang penuh. Kalau saya beri filter kapasitor nanti jadi hampir lurus tapi masih ada tegangan ripple-nya. Nanti kalau sudah saya pakai transistor atau IC regulator jadinya DC murni seperti ini ya. Jadi seperti itulah kira-kira sumber-sumber DC itu. Udah jelas ya. Jadi nanti untuk sumber AC maupun sumber DC itu seperti itu tadi. Jadi kalau saya rangkum sumber AC, bisa nggak gambar tegangan AC 220? Bisa. Tegangan AC 10 volt bisa. Tegangan AC 110 volt bisa. Nah berarti Anda sudah bisa menggambarkan tegangan AC. Terus nanti Anda harus bisa tahu VM-nya berapa, V efektifnya berapa, frekuensinya berapa gitu ya. Sudah bisa semua. Nanti kalau tegangan AC tadi saya terapkan untuk rangkaian-rangkaian ya, nanti di rangkaian listrik maupun di rangkaian elektronik sama ya. Itu yang dipakai ngitung adalah harga RMS atau efektifnya. Kalau sumber saya DC, nah DC orang kalau nggak ada keterangannya berarti yang dimaksud adalah DC yang murni. Nanti kalau tidak DC murni harus disebutkan DC setengah gelombang, DC gelombang penuh. Nanti seperti kita waktu bahas penyarah ya, bab yang ketiga kalau nggak salah nanti itu akan kita bahas. Sekarang kita bahas kalau sumber DC yang kita pakai ngitung nanti untuk yang gelombang penuh, setengah gelombang dan seterusnya adalah harga rata-ratanya. Jadi DC rata-ratanya. Mungkin itu ringkasan dari saya ya untuk tegangan AC dan DC. Nah nanti sumber AC dan sumber DC ini penerapannya di mana? Nah untuk Anda nanti ada rangkaian seri paralel ya, hukum Ohm, hukum Kirchhoff itu dijelaskan sangat detail ya, atau sangat banyak nanti di rangkaian listrik. Jadi saya hanya menunjukkan bahwa sumber tekanan itu loh, AC itu begitu, DC itu begitu ya. Ini nggak usah saya bahas lagi. Jadi nanti kalau ditanyakan hukum Ohm itu V sama dengan I kali R itu berlaku untuk rangkaian AC maupun rangkaian DC. Cuma kalau AC apa?
yang kita pakai ngitung harga efektifnya atau harga RMS-nya. Kalau rangkaian saya DC yang saya pakai ngitung adalah harga rata-ratanya. Cuma itu saja ya. Jadi kalau itu sudah bisa, biasanya bisa ya. Ini seri paralel ini sudah Anda dapatkan nanti di rangkaian listrik, jadi nggak saya jelaskan lagi ya. Saya langsung ke sini ya. Jadi nanti kalau kita lihat, kita rangkum seperti tadi ya. Pembangkit tenaga listrik prosesnya ada dua, statis dan dinamis. Kalau yang statis itu contohnya baterai, aki, solar cell, dan seterusnya. Umumnya menghasilkan tegangan DC. Kalau yang dinamis, itu yang paling besar di kita adalah pembangkit listrik yang menggunakan generator. Jadi generator itu diputar, ya, porosnya kita putar, menghasilkan listrik. Itu berupa kumparan yang kita putar dalam medan magnet, maka hasilnya mesti sinus, ya, gitu ya. Jadi nanti tegangannya ada dua, arus arah atau DC, terus arus bolak-balik atau AC tadi ya sudah. Terus nanti hukum Ohm dan seterusnya itu kalau saya rangkum itu saya dapatkan ini saya ambil dari Google ya. Jadi nanti kalau tanya rumus-rumus itu ini ya, ini P itu rumusnya V kali I, sudah bisa kan? P juga V kuadrat R, P juga I kuadrat R ya, ini untuk rumus P. Untuk rumus I itu bisa V per E, bisa P per V dan seterusnya ini ya. PI, V sama R-nya di sini ya. Ini saya kira nanti ini adalah merupakan singkatan rumus daya, tegangan, dan arus untuk hukum Ohm ya. Seperti itu. Udah, sampai sini ya. Ini nanti berlaku, rumus-rumus ini berlaku untuk rangkaian AC maupun DC. Cuma pesannya yang ingat, kalau untuk rangkaian AC yang kita pakai ngitung adalah harga efektif atau harga RMS-nya. Kalau untuk rangkaian DC, rumus-rumus ini berlaku, yang dipakai ngitung adalah harga rata-ratanya. Nah, sekarang kita bahas lagi ini, yang tadi ya. Jadi kalau ada kumparan, kita putar dalam medan magnet itu, ya kumparan kita putar di sini, ya di sini biar dijelaskan yang ngajar mesin listrik aja ya, pokoknya nanti hasilnya mesti sinus ya. Tapi nanti itu saya ajarkan lagi pada waktu saya menjelaskan tiga fasa nanti, tegangan AC tiga fasa itu ya. Jadi Anda juga dapat lagi tegangan AC, tapi saya memberikan yang mungkin belum diajarkan, saya sisipkan gitu ya. Sekarang kita ke sini. Nah, tadi sebagai orang listrik kan kita sudah tahu bahwa tegangan AC kita itu sinus seperti ini ya. Ini di sini ada gambarnya sinus ini. Itulah yang umum, secara umum orang nyebut tegangan AC. Apalagi orang listrik nyebutnya tegangan AC mesti sinus, karena pembangkit listrik kita yang terbesar adalah AC semua seperti ini pakai sinus. Nah, tapi kita harus tahu juga bahwa tegangan AC itu tidak selalu bentuknya sinus. Ada yang kotak-kotak seperti ini, separuh positif, separuh negatif, tapi kotak-kotak. Ada yang berupa segitiga seperti ini. Ada yang gigi gergaji, ya gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh sinyal AC atau tegangan AC itu seperti ini. Nah, pedomannya apa Pak? AC itu, ingat AC itu bolak-balik, jadi setengah gelombang dari fasa ke netral ke nol, setengah gelombang dari nol menuju ke fasa, jadi bolak-balik. Kotak juga gitu, kotak ini fasanya, ini nolnya ya. Kalau setengah gelombang pertama ya dari fasa ke nol, setengah gelombang kedua dari nol ke fasa. Nah, karena referensinya harusnya ada yang dari fasa ke nol, ada dari nol ke fasa, bolak-balik, maka ini termasuk tegangan AC. Kalau DC searah, artinya ya seperti tadi ya, searah itu tadi ada yang macam-macam ya. Jadi kalau kita lihat lagi searah itu di sini tadi ya, ya kita lihat di sini ya. Nah, kita lihat, kok bisa Pak gelombang penuh ini dianggap searah? Nah, ini ya, nol positif sampai nol lagi, nggak pernah negatif ya. Kalau nol kan arusnya berhenti ya. Ini dari fasa ke nolnya. Di sini
nol. Kalau nol berarti kan berhenti. Berarti kan harusnya nggak balik. Ada lagi dari fase positif ke nolnya. Tapi nggak pernah dari nol ke positifnya. Sehingga kita sebut dia sudah DC. Tengah gelombang juga gitu. Dari sini ke sini, dari positif ke nol ya. Kalau dari sini tegangannya nol berarti tegangannya nggak ada. Berhenti kan. Oh ini dari positif ke negatif lagi. Berarti kan nggak ada yang balik dari negatif ke positif kan. Maka DC setengah gelombang, DC gelombang penuh dan seterusnya tadi sudah boleh disebut arus arah atau disebut direct current. Ya gitu ya. Itu penjelasannya ya. Jadi nanti kalau kita di sini, jadi saya hanya menambahkan, mungkin yang sebagai orang listrik jangan menganggap bahwa tekanan AC itu hanya sinus saja, tapi ada yang lain juga. Tekanan DC juga begitu, tekanan DC tidak hanya yang lurus, tapi ada setengah gelombang, gelombang penuh, dan lain sebagainya. Itulah kira-kira penyampaian sumber tekanan AC dan DC dari saya ya. Mungkin di sini ada sedikit ini ya, perbandingan pembangkit listrik AC lebih sederhana, lebih murah dan realistis dibandingkan DC. Contohnya kalau saya ngajar pakai apa ya, alat-alat listrik sampai 1 kW misalkan ya, selama 1 jam. Kalau AC berarti 1 kW selama 1 jam itu berarti 1 kWh hours ya, 1 jam. 1 kWh itu cuma 2000. Nah seandainya tadi saya menggunakan aki 1 kW selama 1 jam, kira-kira akinya sudah habis kan, ngecas ya, ngecas nggak mungkin 2000, mungkin ya 10.000 atau 15.000, sehingga kita katakan oh AC itu lebih murah dibandingkan DC ya. Kita ini memang relatif ya. Nah kalau kita bandingkan dengan solar cell, nah, kalau kita bandingkan antara generator dengan solar cell itu, ya kalau solar cell kan kalau ada matahari ya gratis Pak, iya. Tapi investasinya nggak lebih murah ya. Jadi kalau buat pembangkit 1 megawatt begitu dengan generator, dengan 1 megawatt dengan solar cell, mungkin solar cellnya bisa 1 lapangan sepak bola begitu ya. Nah, generatornya juga gitu. Tapi nanti apa? Nah, kalau AC itu kan mudah ya. Kalau solar cell kan DC. Nah, itu ya. Jadi mungkin ya, nanti kita kalau sudah tatap muka saya jelaskan lebih lanjut ini ya. Ini memang bisa apa ya, didiskusikan untuk ini ya. Terus kalau begitu, kalau ditanya lah tekanan AC dengan DC enak mana? Ya kalau menurut Anda enak mana? Ya kalau menurut saya sama-sama enaknya. Karena kalau kita fanatik harus AC, nanti kalau kita punya HP mosok karena nggak mau pakai sumber DC ya pakai sumber AC ya, pakai kabel mestinya. Maka nggak enak ya kan. Jalan 20 meter harus ada kabelnya 20 meter, diolor begitu ya. Kalau kita punya mobil nggak mau pakai aki, fanatik AC ya kan. Ya kalau mau starting mobilnya bagaimana kalau nggak ada akinya? Yang molor kabel kan gitu ya. Nah, kan setengah mati. Maka AC dan DC itu sama-sama enaknya tergantung dari penggunaannya. Jelas ya? Jadi sampai di sini kira-kira itulah perbandingan antara tegangan AC dan tegangan DC. Nanti setelah kuliah ini, nanti Anda bisa tanya jawab dengan saya melalui WA bisa. Nanti kalau Anda masih kurang jelas melalui WA, kita bisa mengadakan Zoom meeting juga kalau perlu ya. Jadi kalau saya tidak mau semuanya pakai Zoom meeting supaya agak menghemat kuota, gitu ya. Jadi sekian dulu kuliah untuk bab 1 ya, sumber AC dan DC untuk lab elektronika analog. Saya akhiri sekian ya. Selamat sore dan selamat belajar. Tetap semangat ya.